Jadi dari atas langit, diam-diam tuh malaikat Israel memperhatikan gerak-geriknya Nabi Idris alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai besti-besti story aku di rumah. Selamat datang kembali di channel Galuh Aryani. Dimana di channel ini aku akan selalu memberikan kisah-kisah inspirasi untuk besti-besti story aku di rumah. Jadi aku akan melanjutkan kisah 25 nabi ya besti ya. Jadi kalau kemarin aku sudah membahas mengenai Nabi Adam yang merupakan nabi pertama yang ada di muka bumi, aku akan melanjut ke nabi yang kedua, yaitu Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris merupakan nabi kedua dari 25 nabi yang wajib kita ketahui. Namanya disebutkan sebanyak 2 kali di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Maryam dan juga surat Al-Anbiya. Nabi Idris dalam beberapa sumber memiliki nama asli Ahnuk. Bahkan menurut sumber lainnya menyatakan bahwa Nabi Idris ini memiliki kesamaan tokoh yang ada di dalam Alkitab, yaitu Henokh. Hal tersebut dikarenakan silsilah garis keturunan Nabi Idris dan Henokh ini memiliki beberapa kesamaan gitu loh guys. Yang pertama, sama-sama keturunan ke-6 dari Nabi Adam alaihi salam. Kemudian yang kedua, sama-sama kakek buyut yang merupakan Nabi Nuh alaihi salam. Jadi kalau di Alkitab dikenal dengan nama Noah. Nah, aku mau jelasin sedikit tentang silsilah garis keturunan Nabi Idris alaihi salam ya guys ya. Yang pertama, dari Nabi Adam alaihi salam memiliki anak bernama Syith, yang mana beliau juga merupakan seorang nabi yang kemudian melahirkan keturunan yaitu Anusi. Dari Anusi melahirkan keturunan yaitu Kin'an, dan dari Kin'an melahirkan keturunan yaitu Mihlail. Dan dari Mihlail inilah melahirkan keturunan Yarid, di mana Yarid ini merupakan ayah dari Ahnuk atau Nabi Idris alaihi salam. Jadi sebenarnya Nabi Idris ini merupakan nabi urutan ketiga ya guys, setelah Nabi Adam dan Nabi Syith. Cuma Nabi Syith ini tidak termasuk ke dalam 25 nabi yang wajib kita ketahui. Nabi Idris alaihi salam lahir setelah 1000 tahun wafatnya Nabi Adam alaihi salam. Beliau lahir di Babilonia yang merupakan wilayah yang dikenal sebagai awal mula peradaban manusia. Jadi pada masa itu tuh guys, anak cucu Adam tuh sudah berpencar ke berbagai penjuru dunia. Diketahui sejak kecil Nabi Idris alaihi salam ini sudah terlihat menonjol dari anak-anak lainnya. Kecerdasan dan keingintahuan yang besar mengenai cara penciptaan alam semesta itu membuatnya ingin terus belajar dan bertanya kepada orang-orang sekitarnya. Idris kecil dibesarkan oleh sang ayah yang bernama Yarid, di mana Yarid ini dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan selalu menjaga ajaran tauhid Nabi Adam alaihi salam. Dan ibunya merupakan wanita yang soleha, yang lemah lembut, yang senantiasa mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada Nabi Idris alaihi salam. Di lingkungan tersebut, Nabi Idris tumbuh menjadi sosok yang cerdas dan berwibawa. Jadi hal ini membuatnya dikagumi oleh kaumnya dan seringkali dimintai pendapatnya ketika terjadi perselisihan. Dan banyak orang yang datang kepada Nabi Idris untuk mendengarkan ajarannya, bes. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Idris menjadi seorang nabi pada usia yang ke-82 tahun. Jadi pada masa itu 82 tahun masih tergolong usia yang cukup muda ya guys ya. Dan kemudian Nabi Idris ini merupakan salah satu nabi yang dikaruniai umur yang panjang sehingga umurnya mencapai 8 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 30 sohifah atau lembaran kepada Nabi Idris alaihissalam yang berisi mengenai ajaran-ajaran tauhid Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perintah untuk berdakwah kepada keturunan Qabil yang durhaka. Jadi Qabil ini juga merupakan salah satu anak keturunan Nabi Adam alaihi salam ya guys. Diketahui pada masa itu keturunan Qabil itu sudah menyimpang cukup jauh dari ajaran ayahanda yaitu Nabi Adam alaihi salam. Yang lebih parahnya lagi, Qabil beserta keturunannya sudah tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala guys, melainkan menyembah api sebagai Tuhannya. Astagfirullahaladzim.
Diriwayatkan bahwa Nabi Idris alaihi salam merupakan salah satu nabi yang diberkahi ilmu dan kebijaksanaan yang luar biasa. Nabi Idris juga merupakan nabi pertama yang diberikan kemampuan untuk membaca dan juga menulis, guys. Dan hal ini dibenarkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya dahulu ada seorang nabi yang menulis menggunakan pasir, maka barang siapa yang meyakini metode yang digunakan sama persis dengannya, maka silahkan saja. Bahkan beberapa ahli sejarah dan biografi membenarkan bahwa pada zaman awal ditemukannya tulisan, manusia itu menggunakan pasir sebagai media penulisannya. Kelebihan Nabi Idris yang kedua yaitu Nabi Idris dikenal memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai ilmu astronomi. Jadi beliau atau Nabi Idris mengamati pergerakan bintang-bintang juga benda-benda yang ada di langit yang kemudian dicatat penemuan-penemuan tersebut dengan sangat teliti, guys. Nabi Idris juga menggunakan pengetahuannya ini untuk membantu manusia dalam berbagai hal, termasuk menentukan waktu yang tepat untuk berlayar dan juga bertani. Dan penemuan-penemuan astronomi dari Nabi Idris inilah yang menjadi dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan di masa-masa selanjutnya hingga masa kini. Kelebihan Nabi Idris yang ketiga yaitu mengajarkan seni menjahit kepada kaumnya. Jadi pada masa sebelum Nabi Idris alaihi salam, manusia-manusia itu masih menggunakan kulit binatang sebagai bahan dasar pakaiannya untuk menutupi seluruh auratnya. Jadi gini ya guys ya, pada masa itu manusia itu kan masih berburu ya. Ketika manusia mendapat hewan buruannya, dagingnya itu diambil untuk dikonsumsi, kemudian kulit dari binatang tersebut dikuliti untuk dijadikan pakaian menutupi seluruh auratnya. Cuman karena terbuat dari kulit binatang memang terasa agak berat dan kurang nyaman ketika dikenakan. Jadi ketika datanglah Nabi Idris alaihissalam mengajarkan teknik menjahit kepada kaumnya, jadi pada masa itu orang-orang akhirnya mulai menjahit pakaian dengan lebih baik dan lebih nyaman untuk dikenakan gitu loh guys. Kemudian yang keempat, Nabi Idris alaihissalam menguasai ilmu pertanian atau bercocok tanam. Jadi pengetahuannya ini tuh bukan hanya untuk kepentingan pribadi ya, melainkan juga untuk kepentingan atau kemaslahatan umat bersama. Dengan ajarannya kala itu, manusia mampu membangun sistem irigasi dan mampu mengenalkan berbagai teknik bertani yang lebih efektif. Kelebihan Nabi Idris alaihissalam yang kelima yaitu mengajarkan ilmu konstruksi. Jadi pada masa belum mengenal teknologi, Nabi Idris alaihissalam juga menemukan ilmu konstruksi, yaitu tata cara membangun rumah dengan memanfaatkan batu-batu sebagai dindingnya, kemudian batang-batang pohon sebagai tiang-tiang penyangganya. Dan dengan ilmu yang dimilikinya, Nabi Idris ini mampu menciptakan peradaban yang lebih maju di masanya, guys. Yang keenam, Nabi Idris alaihissalam dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana. Jadi sebagai seorang nabi, Nabi Idris itu menunjukkan kualitas kepemimpinannya yang luar biasa, guys. Memimpin dengan penuh kebijaksanaan, adil dan penuh kasih sayang. Jadi Nabi Idris juga gak sungkan-sungkan untuk mendengarkan keluh kesah umatnya dan bersama-sama mencari solusi yang terbaik bagi kepentingan bersama. Dari sinilah makanya Nabi Idris alaihissalam sangat dicintai oleh kaumnya, guys. Dikisahkan dalam sebuah riwayat berkat kecerdasan, keterampilan, dan juga kebijaksanaannya Nabi Idris alaihissalam inilah yang membuat menarik perhatian malaikat Israel. Jadi dari atas langit, diam-diam tuh malaikat Israel memperhatikan gerak-geriknya Nabi Idris alaihissalam. Hingga suatu hari, malaikat Israel mendatangi Allah, memohon izin untuk turun ke bumi mengunjungi Nabi Idris alaihissalam. Jadi datangnya malaikat Israel ke bumi ini bukan untuk mencabut nyawanya Nabi Idris ya guys ya, hanya untuk berziarah atau berkunjung menemui Nabi Idris alaihi salam. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan malaikat Israel untuk menemui Nabi Idris alaihi salam. Ketika setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala, malaikat Israel pun turun ke bumi dengan membawa beberapa makanan untuk ia berikan kepada Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris yang awalnya tidak mengetahui
bahwa tamu yang datang merupakan seorang malaikat, menyambut dengan hangat dan ramah kepada tamunya untuk dipersilakan masuk ke dalam rumahnya. Nah, jadi di sini tuh malaikat Israel menyamar sebagai orang biasa ya Bes ya, sehingga Nabi Idris tuh sama sekali tidak curiga bahwa yang datang ke rumahnya merupakan seorang malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa Bes. Di tengah perbincangan antara malaikat Israel dan Nabi Idris alaihissalam, tiba-tiba malaikat Israel ini menyampaikan keinginannya untuk ikut serta menemani Nabi Idris berdakwah dan menyebarkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan seketika Nabi Idris pun mengiyakan permintaannya tersebut, Bes. Mereka pun pergi bersama-sama selama 4 hari. Dan di hari keempat, Nabi Idris tuh kayak merasakan ada sesuatu yang aneh gitu, Bes, yang gak biasa terhadap tamunya. Jadi untuk mengusir segala rasa ingin tahunya, Nabi Idris bertanya kepada tamunya atau kepada malaikat Israel, "Wahai Fulan, siapakah dirimu sebenarnya? Mengapakah kau ingin menemaniku dalam menyebarkan ajaran Allah?" "Aku sebenarnya adalah malaikat maut," jawab Israel kepada Idris. Nabi Idris yang terkejut atas jawaban malaikat Israel mengira bahwa ajalnya itu sudah semakin dekat, Bes. Kemudian Nabi Idris bertanya kembali kepada malaikat Israel, "Wahai malaikat Israel, apakah kau datang mengunjungiku karena ingin mencabut nyawaku?" Kemudian malaikat Israel menjelaskan bahwa maksud kedatangannya hanya untuk berkunjung menemui Nabi Idris alaihi salam atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Idris itu hanya bisa terdiam dan menerima semua penjelasan malaikat Israel. Kemudian mereka berdua pun, Nabi Idris alaihi salam dan malaikat Israel, melanjutkan perjalanan dakwahnya hingga suatu hari Nabi Idris alaihi salam menyampaikan suatu permintaannya kepada malaikat Israel yang membuat malaikat Israel ini tercengang gitu loh, Bes, karena kayak nggak nyangka Nabi Allah menginginkan permintaan ini. Jadi secara tiba-tiba Nabi Idris alaihi salam meminta kepada malaikat Israel untuk mencabut nyawanya hanya untuk merasakan sakaratul maut, Bes. Kemudian minta dihidupkan kembali meskipun belum saatnya Nabi Idris alaihi salam meninggal dunia. Mendengar hal ini, malaikat Israel menolaknya dan mengatakan, "Aku tidak bisa mencabut nyawa seseorang tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala." Dengan hal tersebut, Nabi Idris alaihissalam langsung berdoa memohon kepada Allah untuk mengabulkan keinginannya merasakan kematian atau sakaratul maut. Dan Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan permintaan Nabi Idris alaihissalam. Kemudian mengetahui Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan izin kepada Nabi Idris, malaikat Israel pun langsung menjalankan tugasnya, Bes, yaitu mencabut nyawanya Nabi Idris alaihi salam. Seketika Nabi Idris alaihi salam meninggal dunia, Bes. Gak lama kemudian malaikat Israel berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kembali menghidupkan sahabatnya yaitu Nabi Idris alaihi salam. Dan Allah pun mengabulkan doa malaikat Israel, Bes. Jadi gak lama Nabi Idris ini terbangun dengan isak tangisnya yang luar biasa, Bes. Kemudian malaikat Israel bertanya kepada Nabi Idris alaihi salam, "Wahai Nabiullah, apakah yang membuatmu menangis seperti ini?" Nabi Idris alaihissalam menjawab, "Wahai Israel, betapa dahsyat sakitnya sakaratul maut ini." Padahal ketika Israel mencabut nyawanya Nabi Idris ini tuh sudah dengan pelan-pelan ya, dia sudah sangat lembut, tapi masih terasa begitu sakit oleh Nabi Idris alaihi salam. Pengalaman Nabi Idris merasakan sakaratul maut membuatnya semakin mendalami keimanannya, Bes. Bahkan atas kejadian tersebut, Nabi Idris alaihissalam semakin gencar dalam menyebarkan ajaran Allah kepada Bani Qabil yang sudah terkenal cukup bahkan sangat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Selang beberapa waktu setelah peristiwa kematian yang dirasakan oleh Nabi Idris alaihi salam, kemudian Nabi Idris kembali mengajukan permintaan yang tidak biasa lagi kepada malaikat Israel. "Wahai Israel, bisakah kau memperlihatkan surga dan neraka kepadaku?" tanya Nabi Idris. Malaikat Israel pun terkejut mendengar permintaan Nabi Idris alaihi salam. "Wahai Nabiullah, lagi-lagi engkau meminta sesuatu yang aneh
mengapa engkau meminta hal semacam itu? Bahkan kami dari para golongan malaikat pun takut melihat neraka. Jujur saja, aku sungguh takut dengan azab Allah. Namun semoga imanku menjadi lebih tebal setelah melihatnya, surga dan neraka, jawab Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris alaihi salam pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan permintaannya, yaitu untuk dapat melihat surga dan neraka. Dan Allah pun kembali mengabulkan permintaan Nabi Idris alaihi salam. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, berangkatlah malaikat Israil dengan Nabi Idris alaihi salam menuju ke neraka. Dan dalam perjalanan mendekati neraka sudah tercium bau busuk dari kejauhan gitu loh guys. Kemudian suara gemuruh dan dentuman semakin lama semakin terdengar jelas dan sangat menakutkan. Hingga sampailah keduanya di depan pintu gerbang neraka yang terlihat begitu seram dan besar guys. Kemudian terlihatlah malaikat Malik, di mana malaikat Malik ini merupakan malaikat penjaga pintu neraka dengan perawakannya yang tinggi, besar, menyeramkan, dan wajahnya memancarkan kemarahan yang sudah menunggu keduanya, yaitu Nabi Idris beserta malaikat Israil, dan membukakan pintu neraka. Di dalamnya diperlihatkan pemandangan neraka dengan kobaran api yang begitu luasnya hingga tidak terlihat ujungnya, guys. Lautan nanah yang mendidih menyebarkan aroma bau busuk yang luar biasa, dan banyak lagi jenis siksaan dan kepedihan yang dipersiapkan bagi manusia-manusia yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala semasa di dunia. Melihat hal tersebut, Nabi Idris alaihi salam langsung jatuh pingsan karena hal itu merupakan pemandangan yang paling menyeramkan yang tidak bisa dibayangkan manusia manapun. Kemudian malaikat Israil mengajak Nabi Idris untuk mengunjungi tempat kedua, yaitu surga, di mana ketika sampai di depan pintu surga disambut dengan malaikat penjaga pintu surga, yaitu malaikat Ridwan. Jadi di surga reaksi Nabi Idris ini juga hampir pingsan, tapi bukan karena takut, melainkan karena takjub menyaksikan keindahan dan kemegahan isi surga. Pandangan Nabi Idris terpaku kepada sungai-sungai yang airnya begitu jernih seperti kaca. Diperlihatkan sungai-sungai yang mengalirkan susu, madu, dan anggur yang tiada habisnya. Di tepi sungai terdapat pohon-pohon yang bagian batangnya itu terbuat dari emas serta berbuah begitu segar, harum, dan juga terlihat lezat. Lalu ada juga istana-istana yang sudah disediakan untuk para penghuni surga. Melihat Nabi Idris yang begitu bahagia menikmati pemandangan-pemandangan yang ada di surga hingga tak terasa waktu sudah berjalan cukup lama, hingga malaikat Israil mengingatkan bahwa sudah waktunya Nabi Idris untuk kembali ke bumi. Nabi Idris alaihissalam bertanya, "Wahai Israil, apakah boleh aku tinggal di sini?" Mendengar hal tersebut, malaikat Israil menjawab, "Wahai Nabiullah, engkau boleh tinggal di sini setelah hari kiamat, setelah semua amal ibadahmu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah engkau bisa menghuni surga bersama para nabi dan orang-orang beriman lainnya." Mendengar hal tersebut, Nabi Idris alaihi salam hanya bisa terdiam dan terlihat sedih. Nabi Idris kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar diizinkan untuk tetap tinggal di surga hingga datangnya hari kiamat. Dan Masya Allah, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang mengabulkan kembali permintaan Nabi Idris alaihi salam dan menjadikannya nabi pertama yang diizinkan untuk tinggal di surga tanpa harus mengalami kematian. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa Nabi Idris alaihi salam itu tidak berada di surga ya guys, melainkan berada di langit keempat. Sebagaimana hal ini tertulis di dalam surat Maryam ayat 56-57, "Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran, sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.
Dan pada peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW dikisahkan bahwa Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris di langit keempat. Jadi sesungguhnya apa yang sudah dikisahkan merupakan pengingat untuk kita agar lebih taat lagi kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap apa yang kita lakukan di dunia akan menerima balasannya di akhirat. Nah itu dia guys cerita hari ini mengenai Nabi Idris alaihi salam yang diangkat ke langit dan kemudian memiliki persahabatan yang luar biasa dengan malaikat Israel, di mana malaikat Israel mengagumi Nabi Idris alaihi salam dengan berbagai kelebihannya. Semoga kisah ini dapat menjadi pengingat kita dan menuntun kita ke jalan yang benar. Jika ada salah data dan informasi yang diberikan, aku mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kisah yang ingin aku ceritakan, boleh komen-komen di bawah ya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel YouTube Galuh Aryani dengan like, comment, subscribe, dan boleh share video ini sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.